Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kimia kelas 10 bersama Bu Mai. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tata nama senyawa. Seperti kita ketahui, senyawa kimia terdiri dari senyawa organik dan senyawa anorganik. Untuk itu, tata nama juga menyangkut dua hal tersebut. Tata nama yang kita pelajari pada kelas 10 adalah untuk senyawa anorganik, yaitu meliputi senyawa kovalen biner, senyawa asam, senyawa basa, senyawa ion, dan senyawa hidran. Kemudian untuk tata nama senyawa organik akan dipelajari di kelas 11. Senyawa kovalen biner merupakan senyawa kovalen yang tersusun dari dua jenis unsur. Perlu diingat kembali, senyawa kovalen tersusun dari unsur non-logam dan unsur non-logam. Berikut cara pemberian namanya untuk senyawa kovalen biner, yaitu disebutkan terlebih dahulu jumlah unsur pertama dan nama unsurnya, kemudian disusul dengan jumlah unsur kedua dan nama unsurnya, dan diberi akhiran ida. Sebagai catatan, apabila unsur pertama jumlahnya satu buah unsur, maka tidak perlu dituliskan dalam penamaan. Sedangkan jumlah unsur yang ditulis menggunakan nama latin. Maksudnya seperti ini. Jika unsur tersebut berjumlah satu, maka dalam penamaannya ditulis dengan kata mono. Jika jumlahnya dua, maka menggunakan kata di. Jika jumlahnya tiga, tri, dan seterusnya. Sebagai contoh di sini, ya, ada rumus molekul NO, di mana NO berjumlah satu pada unsur pertama, maka tidak perlu dituliskan jumlahnya, jadi langsung nitrogen. Unsur yang kedua yaitu oksigen berjumlah satu, maka dituliskan monoksida. Kemudian ada N2O5, maka karena pertama jumlahnya 2 dituliskan menjadi di nitrogen 5, berarti penta oksida. Kemudian yang ketiga adalah karbon, maka ditulis langsung karbon. Kloridanya ada 4, maka ditulis tetraklorida. Ini untuk cara penamaan senyawa kovalen biner. Perlu diingat kembali, senyawa kovalen tersusun atas unsur non-logam dengan unsur non-logam. Kita lanjutkan untuk senyawa asam. Senyawa asam merupakan senyawa yang mengandung kation H+. Untuk penamaannya diawali dengan kata asam, kemudian diakhiri dengan nama sisa asamnya atau anionnya. Sebagai contoh di sini ada HCl, karena ini mengandung ion H+, maka di sini namanya menjadi asam. Cl-nya adalah
klorida. Kemudian yang berikutnya ada HNO3. H-nya itu berarti asam, sedangkan sisa asamnya atau NO3 merupakan anion nitrat, maka disebut asam nitrat. Kemudian ada H2SO4 berarti asam sulfat. Kemudian ada H3PO4, maka namanya adalah asam fosfat. Ini untuk penamaan senyawa asam. Jadi hanya diberi awalan kata asam, diikuti nama sisa asamnya atau anion. Berikut merupakan daftar kation dan anionnya. Kation dan namanya. Ini anion serta namanya. Kemudian berikutnya adalah penamaan senyawa basa. Senyawa basa merupakan senyawa yang mengandung ion OH- atau anion hidroksida. Untuk penamaannya diawali dengan nama logamnya atau nama kationnya diberi akhiran hidroksida. Penamaannya adalah nama logam atau kationnya diberi akhiran hidroksida atau OH-. Jadi hidroksida itu berasal dari OH- tersebut. Catatan, jika logamnya mempunyai bilok lebih dari satu jenis, maka bilok tersebut disebutkan dalam penamaan dengan menggunakan angka Romawi. Sebagai contoh di sini ada KOH, K berarti kalium, anionnya adalah OH, seperti tadi diberi akhiran hidroksida. Kemudian ada MgOH 2 kali, berarti ini magnesium, diberi akhiran hidroksida. Kemudian di sini ada aluminium, hidroksida. Kemudian di sini ada FeOH 2 kali. Karena Fe merupakan unsur transisi, dia mempunyai bilok lebih dari satu jenis. Maka dalam penamaannya nilai biloknya dituliskan. Jadi di sini Fe adalah besi. Biloknya kamu lihat di sini biloknya berarti 2 besi 2 hidroksida. Kemudian yang terakhir di sini yang ketiga berarti menunjukkan biloknya besi, maka namanya menjadi besi dalam kurung 3 Romawi diakhiri dengan kata hidroksida. Ini untuk penamaan senyawa basa atau senyawa yang mengandung ion OH-.
Penamaan berikutnya adalah untuk senyawa ion. Senyawa ion merupakan senyawa yang tersusun dari kation dan anion. Untuk penamaannya, maka disebutkan nama kationnya terlebih dahulu, diikuti dengan nama anionnya. Seperti tadi, sebagai catatan, jika kation atau logam yang mempunyai bilok lebih dari satu jenis, maka disebutkan dalam penamaannya dengan menggunakan angka Romawi. Sebagai contoh, NaCl maka akan mempunyai nama natrium klorida. Kemudian Al2SO4 3 kali, aluminium, anionnya adalah sulfat. Kemudian MgBr2 adalah magnesium bromida. Ada CaCO3, ini kalsium karbonat. Kemudian Fe2O3, Fe seperti tadi termasuk golongan transisi, maka dia mempunyai bilangan oksidasi lebih dari 1, maka di dalam penamanya dituliskan nilai biloknya menggunakan angka Romawi. Menjadi besi dalam kurung 3 oksida. Angka 3-nya dari mana? Tidak dilihat dari menunjukkan biloknya. Ini untuk penamaan senyawa ion. Untuk senyawa hidrat, maka namanya itu nama senyawa ion, kemudian A-nya sesuai dengan nama Romawi, nomoran Latin, kemudian diakhiri dengan kata hidrat. Sebagai contoh di sini senyawa CuSO4 5H2O. Cu berarti tembaga, kemudian perlu diingat untuk senyawa ion, bila logamnya mempunyai bilok lebih dari 1, maka nilai biloknya ditulis menggunakan huruf Romawi. Tembaga 2 sulfat, dan air yang dikatakan 5 berarti penta hidrat. Kemudian pada CaCO3 2H2O, maka akan mempunyai nama Ca berarti kalsium, CO3 adalah karbonat, air yang diikat adalah 2, maka dihidrat. Demikian untuk penamaan senyawa hidrat. Jadi untuk nama yang di bawah yang Ca ini tidak perlu dituliskan bilangan oksidasinya, karena Ca hanya mempunyai 1
jenis bilangan oksidasi saja, berbeda dengan Cu. Jadi untuk materi tata nama senyawa anorganik cukup sampai senyawa hidrat. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.